Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah salat Isya beserta salat sunnah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam ke-26 sekaligus malam Senin terakhir kita di bulan suci Ramadan. Belum terakhir Pak untuk Ramadan, tapi malam Seninnya. Karena Senin minggu depan sudah tidak ada lagi Ramadan. Ibaratnya tamu Ramadan sudah bergemas-gemas akan pulang. Dia akan pergi, tapi akan kembali lagi 11 bulan yang akan datang. Cuma persoalannya ketika Ramadan nanti pulang, apa kita masih ada? Saya pikir Pak, cerminan tetangga tadi sebelah, tadi disolati di sini. Tidak disangka dan tak diduga. Begitu cepat Allah kalau ingin mengambil hambanya. Padahal masih ada sholat Jumat kan kemarin Pak, masih ada. Bahkan mungkin masih ada sholat tarawih malam. Ini Pak satu pelajaran bahwa kehidupan ini adalah sebuah misteri yang tidak bisa satupun manusia mengungkap di balik misteri itu. Tapi tentu harapan kita mudah-mudahan insya Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersuara Ramadan tahun depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pesannya guru Tapa, amalan paling bagus itu kalau guru yarhamahumullah Ki Haji Muhammad Nur mengatakan di subuh Jumat terakhir Ramadan itu sujud terakhirmu kau mohon kepada Allah, minta diberikan oleh Allah nikmat bertemu Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Cuma persoalannya apakah Ramadan ini Jumat nanti ini masih Ramadan atau sudah lebaran ya orang? Ya kan, karena sudah ada yang menetapkan lebih awal. Sekalipun itu tidak salah menurut persepsi satu pihak. Ya, tapi kalau kita yang menunggu pemerintah bisa jadi insya Allah masih ada Jumat terakhir nanti ini. Ya. Tapi kalaupun tidak, masih ada kesempatan subuh terakhir Ramadan, subuh terakhir. Jadi yang lebaran hari Jumat, subuh terakhirnya hari Kamis. Di situ di sujud terakhir ucapkan doa kepada Allah dalam hati, ya Allah sampaikan umurku di Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat bersama istri dan anak dan keluarga. Doakan semua. Karena tidak enak juga itu Bapak, kalau kita bertemu Ramadan, istri tidak ada. Atau sebaliknya Bude, tidur misalnya ini sandar di dinding ya. Halo, lanjutkan perjuangan Bu. Takko nih kasih mabib Pak, capek nih. Karena di terakhir Ramadan ini ibu-ibu luar biasa tantangannya. Sampai suami pun tidak perhatikan, kalau tidak urus pipa pembukanya suaminya. Pokoknya yang urus ke mentega. Baru yang paling sesa kodok suaminya nak kasih yang warna hitam pantatnya. Nak kasih minum dengan kopi. Bagaimana mau semangat suami cari THR?
Kopinya kopi pahit, tambah tomi lagi ke mentega pahit lagi. Karena yang hangus. Yang paling bagusnya na simpang ini toplesnya, na lakbang ini plester, na kasih kapur barus, na simpan di buffet, baru kuncinya dia dengan Tuhan yang tahu. Na pasti masuk di sapunya, kemana dia pergi, di situ kuncinya ada. Istri macilaka. Tapi insya Allah tidak ada ibu di atas, tidak ada ibu di. Alhamdulillah, semangat ibu. Jadi ini tantangan bagi kita semua, sampai Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, segala sesuatu amal itu yang menentukan adalah bagaimana ujungnya. Ujungnya yang penting, Pak. Betapa banyak orang bisa memulai sesuatu perbuatan awalnya bagus, tapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Nah ini tantangan, Pak. Dan alhamdulillah bagi kita semua yang masih diberikan nikmat, jangan patah semangat, Pak. Karena kita tidak tahu di mana Allah simpan letak kemuliaan Ramadan ini. Sekalipun kalau berbicara Lailatul Qadar tadi malam, kalau tanda-tanda alam, ya saya pikir alhamdulillah sudah ada Pak tandanya. Yang saya pahami itu kalau di siang hari itu tidak terasa matahari, betul-betul Pak tadi. Satu hari itu sinar matahari Pak, tidak terlalu panas Pak ya. Nah itu sudah tanda alam. Tadi malam kalau saya baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau katakan salah satu tanda Lailatul Qadar itu bagi yang mendapatkan itu, dia menggigil Pak, kedinginan, gemetaran. Saya tadi malam Ustaz sempat gemetar menggigil jam 2 subuh. Saya pimpin imam salat lail tasbih taubat dengan santri, dengan jamaah di kompleks Nurul Jihad, bukan di IDI, di Batun Abdul Razak, di kompleks townhouse depannya Patria Arta sebelum arah Cengho. Saya menggigil Pak, gemetaran. Kenapa? Memang tidak menggigil, sebab ambil air wudhu baru kena AC, nah semakin menggigil. Tapi kalau Imam Syekh Abdul Qadir Ali katakan salah satu tanda orang mendapatkan itu, satu, dia kedinginan, kemudian yang kedua, dia terkadang mau meneteskan air mata, dan yang ketiga, dia rasakan sejukan dan ketenangan di malam itu. Tadi malam Pak, saya rasakan itu beda dengan aura-aura yang lain. Tapi saya tidak menjustifikasi. Tapi kalau pendapatnya Imam Al-Ghazali itu tadi malam, kalau berstandar dengan hitungannya. Tapi belum, masih ada kesempatan Pak. Jangan patah semangat. Pokoknya sebelum titik akhir Ramadan, sebelum malam takbiran, masih ada kesempatan yang terbaik Allah berikan. Maka disinilah letaknya peluang bagi kita semua untuk mencari keutamaan penghujung Ramadan. Tapi satu pesan kepada kita semua, jangan lupa satu. Tadi disampaikan zakat tak Pak? Ini yang utama. Sekalipun perbedaan Pak, kalau berbicara zakat fitrah itu termasuk zakat harta, itu kalau zakat fitrah, bahkan ada pendapat ulama sejak masuk 1 Muharram itu sudah bisa bayar zakat fitrah. Satu pendapat ini Pak. 1 Muharram Ustaz. Kalau baru kita dengar, saya baru sampaikan baru kita dengar pasti Pak. Saya dapat juga ini ilmunya. Nah, pendapat yang kedua itu ketika 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Tapi kebanyakan ulama itu mengatakan bolehnya itu di pertengahan Ramadan. Tetapi kesunahannya itu nanti 10 terakhir Ramadan. Tapi waktu yang sangat istimewa itu di saat terbit fajar sampai khatib naik di atas mimbar. Tapi saya segitu. Karena siapa mengurus Makanya sepakat para imam mazhab lebih bagus 2-3 hari sebelum Idul Fitri keluarkan, apalagi melalui sebuah lembaga yayasan dan panitia, karena supaya itu bisa tersebar dan merata diberikan kepada orang yang berhak. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup kasih bayar itu di saat matahari terbit sebelum khatib naik di atas mimbar, lebih bagus lagi. Cuma salahnya siapa yang mengurus itu? Yang diurus mana baju lebaran, mana misaru, songkok, pergi ke masjid, sampai di masjid naik mihati baru bayar zakatnya. Bukan zakat, sedekah biasa
Makanya di sini Pak hati-hati, jangan sampai kita cari keutamaannya, malah yang lepas adalah kesunahannya kita lepas. Makanya lebih bagus bayar bagi. Yang kasihan kalau pengurus, ini pengurus malam takbir masih sibuk terima zakat fitrah. Nah ini pengurus, kalau ada teman urus, bukan kita menurusi. Tapi tidak ada masalah, namanya memang pengurus Pak, pengurus itu seharusnya. Yang masalah ini kalau ada pengurus yang mau diurus. Dia tommy panitia malah zakat Ramadan, dia tommy diurus. Tapi kalau dia memang sudah diberikan, makanya amil itu kan punya hak itu. Kan pembagian asnaf itu yang berhak menerima zakat kan ada 8 asnaf golongan. Salah satunya amil. Makanya amil itu penting betul, harus tanggung jawab. Paling tidak standby. Ini tidak, aminnya selalu dicari sama musakinya. Di mana Pak Imam? Di mana panitia? Ini bisa bilang panitia amin yang mau diurus. Sama dengan pengurus masjid, atau pengurus masjid yang diurus. Pengurusnya mau diurus. Ini setengah mati. Jadi makanya amil itu, ada yang lebih menekankan amil itu sebenarnya paling istimewa. Amil yang betul-betul tahu, itu udah jemput zakat, ada tangi orang. Dia ngambil, dia tuh yang salurkan. Pasti amil dibilang deh foreno sesata sesajaki. Ya kalau berbicara, tapi kan sekarang enak, benar-benar masalah. Amil tinggal datang di masjid setelah sholat sunat tarawih kasih keluarkan zakat. Kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai nanti pahala amal ibadah Ramadan kita mu'allakun bainas sama'i wal ard, bergantung antara langit dan bumi gara-gara zakat fitrah tidak terbayarkan. Jadi siapa yang wajib? Bagi orang yang diberikan kemampuan sampai malam, sampai hari Idul Fitri, itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang mengatakan apa yang paling utama? Paling utama zakat fitrah tentu dengan makanan khas kita atau makanan pokok. Sekalipun ada pendapat satu mazhab membolehkan membayar, menilai dengan pakai uang. Tergantung kita, tidak ada masalah. Tapi jangan dibayar pakai jalan kote. Sampai dia bilang saya makanan pokok ku jalan kote temu ku kasih makan yo. Jangan, karena itu kan makanan itu jalan kote bukan makanan pokok, makanan selingan. Karena nanti di Ramadan banyak jalan kote, setelah Ramadan ada tas satu-satu. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah, nah, dalam Al-Quran itu wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Lakukan sholat, kemudian bayar zakat. Jadi tetap ini harus dulu utama. Jadi setiap ayat Al-Quran itu pasti aqimus sholat dulu, baru atuz zakat. Makanya dalam rukun Islam itu setelah syahadat adalah sholat. Setelah sholat, nah di sini berbeda orang. Ada puasa, ada zakat. Ada yang mengatakan puasa dulu karena di puasa mengeluarkan zakat. Ada yang mengatakan zakat dulu, baru puasa. Saya bilang tidak usah dipusingi. Yang masalah itu kalau hilangkan nih. Kalau ada jadi salah satunya silakan. Jadi ini pentingnya Pak. Jadi biar bagaimanapun sholat itu yang utama. Kemudian ini zakat. Makanya bayar Pak zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat harta itu kan ya ada hitungannya kan nisab haulnya. Jadi standarnya ada. Kalau sampai sekian Imam Syafi'i katakan 85 gram itu kalau emas dinisbahkan seperti itu zakatnya Pak. Nah ini penting. Karena zakat itu Pak ibaratnya begini, membersihkan pembersihan. Sama saya analogikan begini Bapak Ibu. Kalau kita selalu makan baru tidak ada pengeluaran, coba Pak, tidak usah terlalu lama 1 minggu. Coba 2 hari atau 3 hari tidak, selalu kita makan baru tidak pernah keluar. Bagaimana kira-kira perasaan Pak? 3 hari selalu makan, tapi tidak pernah keluar kotoran. Pasti kembung perut Pak. Sama dalam hidup. Makanya datang zakat itu tujuannya untuk memberi keseimbangan. Ada masuk, mesti ada keluar. Jadi saya bilang hidup ini Pak, kalau ada masuk keluar, itu namanya baru seimbang. Tapi kalau hanya masuk saja tidak ada keluar, timpangi. Yang lebih parah, keluar terus tidak ada pemasukan. Itu cilaka. Bangkrut. Kan begitu keseimbangan hidup. Insya Allah. Jadi ada masuk, ada keluar. Sama dengan pegawai. Pegawai alhamdulillah. Kalau kami tanggal 1 bunyi debit, alhamdulillah. Maaf bukan debit, kredit Pak. Jadi kalau di kita punya SMS banking Pak ya, ada itu biasa tiba-tiba kredit.
3 menit kemudian debit. Jadi ada kredit, debit. Saya pikir lebih cepat bunyi masuknya, lebih cepat bunyi keluarnya. Itu masih normal itu tahu. Yang masalah itu kalau debit terus tidak ada kredit. Jadi tidak apa-apa itu kredit maki Pak, tidak ada masalah. Normal gitu kok kredit era. Sedangkan ibadah bisa jadi kredit, bisa dikredit. Saya bilang salat tarawih tidak bisa dilakukan di rumah. Kalau sanggup di sini 2 rakaat, nanti di rumah sisanya, tidak ada masalah. Silakan Pak, boleh. Yang masalah kalau salat isya 2 rakaat di sini, di rumah 2 rakaat. Itu masalah. Kalau tarawih bisa diselesaikan 2 rakaat, nanti pulang di rumah karena tidak bisa kita tahan, di rumah biku sambung. Silakan. Ya kan begitu Pak, tidak ada masalah. Jadi inilah hidup kita. Saya berharap inilah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jaga konsistensi kita sehingga insya Allah kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya mengatakan, mengumpamakan begini Pak, kalau kuda mendekati akhir garis finish, itu kuda semakin pacu semangatnya Pak. Tahu kuda Pak? Halo? Nyarang orang Bugis bilang. Kalau orang Makassar jarang Pak Di, jarang. Kalau bahasa Inggrisnya Mustang. Apa Sat? Horse, ya itu horse. Jadi itu kuda Pak, itu kuda semakin mendekati. Kalau biasa kita nonton pacuan kuda, itu kalau semakin dekat itu dengan garis kuda saja Pak. Kuda tidak punya akal, ada otaknya tapi tidak ada akalnya. Kan binatang Pak kan, binatang punya otak tapi tidak ada akalnya. Tapi dia tahu semakin kencang. Ini kita manusia semakin mendekati akhir Ramadan, tambah kencang tuh. Tadi malam saya pulang dari Nur Jihad Pak, saya pulang. Biasanya kalau saya dari sini ceramah pulang ke rumah itu setengah jam. Tadi malam 1 jam setengah biasa bisa tembus Pak. Banyak sekali orang iktikaf di Warko. Muhammadur Rasulullah. Banyak tadi malam Pak. Saya kan lewat dari Nur Jihad keluar sampai ke di situ di belakang itu Pak, dekatnya apartemen itu lewat samping sana. Bunda bisa gerak kendaraan Pak, padat sekali. Saya bilang iktikaf luar biasa orang. Di mana iktikaf? Waras. Densija, dokter. Memang tuh iktikaf tonji. Memang secara umum bahasa iktikaf berhentikan sesaat di situ. Duduk tonji berhenti. Cuma persoalannya iktikaf secara syariat, apa isinya iktikaf secara syariat? 1, salat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, membaca ilmu agama, termasuk diskusi agama. Yang terakhir, tafakkur. Itu intinya. Dan kalau berbicara tempat syariatnya utama iktikaf, itu tidak ada lain kecuali masjid. Tapi masjid tidak semuanya bisa dipakai iktikaf. Masjid yang mana bisa dipakai? Yang dipakai sholat fardu 5 kali sehari semalam, termasuk 1 pendapat yang dipakai sholat Jumat. Jadi kalau ada masjid tidak dipakai sholat Jumat, 1 pendapat ulama itu tidak bisa dijadikan tempat iktikaf. Ini warkop Pak, Masya Allah. Ada tuh datang di masjid, tafakur betul. Bagaimana bunyi tafakurnya? Bukan tafakur, ngorok ki. Apa dapat orang ngorok di masjid sampai bangun sahur, tidur? Dapat pahala Ustaz. Pahala apa kalau tidur? Biar tommy di masjid kalau tidak ada kau lakukan. Kalau kamu datang tafakur di masjid tidur, lebih baik di rumah bikin tidur. Nah ganggu-ganggu saja orang salat di masjid. Kalau tidur kan tujuannya itu kan kita bangun tengah malam itu untuk sholat. Itu kesempatan luar biasa. Makanya tadi malam ya beruntunglah kalau memang tadi malam turun Lailatul Qadar, insya Allah luar biasa. Sekalipun di sini saya dengar kasihan karena sementara sibuk beribadah, tiba-tiba dapat musibah. Bayangkan jam 3 tiba-tiba saudara tadi sebelah dipanggil oleh Allah, dimandikan subuh-subuh, disalat subuh, di sini subuh-subuh. Tapi itu kan pelajaran Pak, pelajaran besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di terakhir ini saya cuma mengatakan begini. Beberapa riwayat menyampaikan 9 tahun Nabi Muhammad Rasulullah berjumpa Ramadan. 9 tahun, 9 kali beliau puasa. Setiap penghujung Ramadan, Rasulullah bahasa kiasannya mengencangkan ikat pinggang. Itu bahasa Pak. Itu namanya bahasa apa namanya? Ada istilah itu kiasan. Kiasan.
Kenapa? Dikatakan mengencangkan ikat pinggangnya karena Rasulullah memaksimalkan ibadah, meninggalkan sejenak aktivitas dunia, bahkan hubungan suami istri, bahkan dari tempat tidur dia tinggalkan. Padahal kalau berbicara tentang Rasulullah, apa sih yang kurang pada diri beliau? Sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya, bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk surga pertama kali kecuali Rasulullah. Nah, beliau masih luar biasa ibadahnya, Pak. Sampai bengkak kakinya sholat malamnya, bengkak matanya menangis di hadapan Rabbnya. Kita umat Nabi Muhammad di belakangan, bengkak kaki asam urat, bengkak mata, kelebihan tidur. Coba. Ini ada kesempatan, Pak. Ini motivasi. Sekiranya bahasa begini, Pak. Kalau saya menganalogikan begini. Kira-kira begini, Rasul bahasa isyaratnya. Sedangkan saya dijamin, sedangkan saya yang sudah diberikan garansi, nah saya masih maksimal beribadah, apalagi kalian semua umatku. Jadi itu seakan-akan ada bahasa, sekalipun bukan seperti itu. Maksudnya sedangkan Rasul dijamin, masih giatnya luar biasa, apalagi bukan kita Nabi dan Rasul. Maka itulah hadirin, beruntunglah. Saya berharap jangan sia-siakan. Besok masih malam ke-27, masih ada malam ke-29. Insyaallah 28, 29. Mari kita jaga konsistensi kita, karena yang mampu mendapatkan predikat la'allakum tattaqun tentu yang sudah berjuang bersungguh-sungguh setelah menjadikan la'allakum tattaqun, insyaallah akan menjadi manusia la'allakum tashkurun, menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Setelah bersyukur nikmat Allah dikunci dengan la'allahum yarsyudun, menjadi manusia akan dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah. Itulah yang pantas nanti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Nah, tambah di belakangnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang salah, nah kira minal aidin wal faizin itu tahunnya mohon maaf lahir batin. Padahal bukan. Minal aidin itulah kalimat yang diungkapkan pertama kali para generasi sahabat pada saat memenangkan pertarungan yang namanya Perang Badar. Pulang pasukan, disambut pintu gerbang kota Madinah, suami istri berpelukan. Tidak ada suami yang peluk istrinya orang. Istrinya itu yang peluk dengan ucapan minal aidin wal faizin. Kami baru pulang dan meraih sebuah kemenangan. Kita bukan bergembira ditinggalkan Ramadan, tapi kita bergembira sudah mampu melakukan sebuah perjuangan. Apa tidak pantas kita merayakan kemenangan? Tapi yang perlu dipertanyakan adalah yang tidak pernah puasa, nanti datang di masjid waktu berbuka, setelah itu pulang, bawa lagi sandal orang pulang. Paling heboh minal aidin wal faizin. Saya bilang toka tulu-tulu. Orang mimpi gak pernah berjuang mau meraihkan. Semoga insya Allah kita termasuk pemenang. Selamat kita pada selamat. Semoga kekuatan doa kita semua Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita di Ramadan, sehingga kitalah yang pantas merasakan kenikmatan. Beban berkurang karena dosa diampuni, maka dianggap kita berlahir dari rahim seorang ibu merasakan nilai kemenangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan insya Allah kita termasuk orang ulaika humul muflihun. Terima kasih. Walafu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Saya tutup, wallahu waliyul muttaqin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.